Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul di gereja ini, untuk beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk yang punya HP bisa mungkin di silent dulu, disenyapkan, dimatikan, supaya kita bisa fokus memuji Tuhan, kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan, supaya hati kita tujukan pada hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di gerejamu, untuk bisa memuji Engkau, untuk bisa meninggikan namamu ya Tuhan, untuk bisa beribadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-hambamu yang sedang perjalanan ke gereja ini Tuhan. Engkau lindungi mereka supaya bisa sampai gereja ini dengan selamat, supaya bisa membersamai kami beribadah memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah Tuhan, kami siap untuk memuji meninggikan namamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian itu kan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudaraku pada pagi hari ini, pada minggu ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan saja kita boleh ada sampai dengan saat ini Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai lupa diri. Sebelum saya membaca atau pembaca ayat menyampaikan nanti bacaan ayatnya, saya ingin kita samakan dulu persepsi kita tentang lupa diri. Jadi lupa diri itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini luas Bapak Ibu ya, jadi saya coba ringkaskan saja. Jadi lupa diri itu tidak sadar akan dirinya atau keadaan dirinya sendiri. Dia tidak sadar keadaan itu. Sebenarnya konotasinya bisa positif, bisa juga negatif Bapak Ibu. Tetapi kecenderungannya itu adalah kecenderungan yang negatif. Yang positif contohnya begini, dia bekerja sampai lupa diri. Wah, dia bekerja siang dan malam, dia bekerja kemudian sampai mengerahkan seluruh kemampuan dia. Ya, itu sering kita mendengar kata-kata itu, wah dia kerja sampai lupa diri itu. Ada konotasi negatif dan positifnya. Tapi dalam peristiwa semacam itu lebih ke arah seperti all out gitu ya. Dia melayani Tuhan sampai lupa diri. Ada positif, ada negatifnya di situ. Tetapi saya coba membatasi dalam konteks pada pagi hari ini dalam hal konotasi yang negatif. Ya, ini yang saya tadi maksudkan, membatasi makna dari lupa diri ini. Jadi artinya lupa diri itu tidak ingat keadaan sebelumnya, keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, dan menjadi lupa diri karena saat sekarang semuanya baik. Bisa berarti dia sehat, bisa berarti dia diberkati, bisa juga dia berarti sekarang sukses, sekarang lancar. Dia lupa diri kalau dulunya dia itu sakit. Dia lupa diri kalau dulunya tidak diberkati. Dia lupa diri kalau dulu dia tidak sukses dan sekarang menjadi sukses.
Dia lupa diri kalau dulunya hidupnya tidak baik-baik saja, tapi sekarang semuanya lancar, kemudian dia lupa diri. Saya boleh melihat Bapak Ibu dan saudaraku, foto-foto Bapak Ibu dulu ya, bagaimana kehidupan dulu ya. Walaupun saya punya keterbatasan tidak sampai detail gitu ya, tapi saya boleh melihat ya, oh ini hidup dulu kurang diberkati, tapi sekarang diberkati. Tetapi dia tidak lupa diri. Dulu dia sakit-sakitan dan kemudian menjadi sehat. Tapi dia tidak lupa diri. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, dengan waktu yang terbatas ini, kira-kira 1 jam kita beribadah, kita akan belajar mengenai lupa diri. Dalam konteks lupa diri ya, ini dalam konteks lupa diri, dulu dia alami tidak baik, dan sekarang menjadi baik. Maka kalau orang lupa diri, saya coba membaca sebuah buku psikologi Bapak Ibu, menarik sekali ya, sehingga karena buku itulah kemudian saya mencoba menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan konteks lupa diri. Rupa-rupanya kadang kita ini ya lupa diri itu ya. Akhirnya menjadi sombong. Dalam konteks lupa diri ya, dulu dia tidak baik, sekarang menjadi baik. Kemudian menjadi arogan. Ketika dulu biasa-biasa saja dan kemudian diangkat derajatnya menjadi majikan, menjadi atasan, menjadi manajer, dia arogan kepada bawahannya. Sampai kemudian bisa juga orang berkata, dia lupa diri, siapa dia dulu loh. Dulu dia bawahan, tapi sekarang sombong, sekarang arogan, dia lupa diri. Ya. Atau juga overacting, bertindak berlebihan. Dulu nggak bisa beli apa-apa, dulu terbatas ekonominya. Tapi ketika diberkati dan kemudian dia punya level yang diberkati Tuhan, maka dalam konteks lupa diri, dia bisa bertindak overacting gitu. Kalau dulu tidak bisa beli ini, sekarang dia beli. Semua dibeli. Yang tidak perlu pun juga dia beli hanya untuk melampiaskan dulu dia tidak mampu. Saya pernah bertemu dengan seseorang Bapak Ibu ya. Punya background yang dulu tidak baik, punya background dulu tidak mampu. Begitu diberkati Tuhan, ya, dia bisa beli apa saja. Bahkan baju, bahkan ya Bapak Ibu kalau di sini pernah bagi-bagi gitu kan, bagi-bagi baju gitu ya. Pernah nggak menjumpai baju yang kemudian masih ada labelnya yang belum dipakai? Itu pernah dari jemaat di Bogor itu. Loh kok ini masih bagus? Iya, dulu saya beli nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena dulu backgroundnya bisa begitu, karena dia lupa diri akan masa lalunya dia. Begitu dia diberkati, dia melampiaskan overacting lah ya. Nah ini Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan dalam konteks saya coba balik keadaannya, dulu alami tidak baik. Sekarang menjadi keadaan yang baik. Dalam konteks lupa diri, seperti ini yang tadi saya sampaikan. Dia bisa sombong, dia bisa menjadi arogan, dia menjadi overacting gitu ya. Tapi coba kita balik keadaan. Kalau dulu dia dalam keadaan baik, dan sekarang dia menjadi keadaan yang tidak baik, keadaan buruk, maka orang yang lupa diri, sekali lagi konteksnya lupa diri ya, itu adalah cenderung dia kuat dan cenderung dia biasa saja. Karena lupa. Lupa yang lalu. Sehingga dia hadapi, karena dia tidak selalu ingat yang lalu. Tapi coba Bapak Ibu,
Ini yang sering terjadi. Lawan dari lupa diri dalam keadaan ini adalah tahu diri. Orang yang tahu diri dalam konteks ini ya, dalam konteks keadaan dia dulu baik, sekarang tidak baik, dia selalu mengungkit-ungkit yang lama. Dulu saya itu, punya segalanya. Dulu saya dihargai. Dulu saya punya kedudukan yang baik. Dulu hal-hal yang baik dia ungkapkan. Tapi sekarang saya begini. Jadi dalam keadaan semacam ini Bapak Ibu, lebih baik lupa diri. Dalam keadaan yang begini, lebih baik lupa diri daripada mengingat-ingat yang lalu. Dulu saya gagah, dulu saya hebat. Ya, akhirnya apa? Stres dia. Atau mungkin kalau tidak sampai ke dalam tahap stres, dia sampai ke dalam tahap kecewa kepada keadaan. Lebih baik lupa diri. Tidak ingat masa yang lalu yang dalam keadaan baik. Orang yang demikian cenderung kuat, cenderung biasa, karena dia lupa diri. Kan ini kan berlawanan dengan yang tadi Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan dulu dia dalam keadaan yang tidak baik, dan sekarang kemudian lupa diri dengan keadaan yang dulu dia alami, maka dia bisa sombong, dia bisa arogan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita coba belajar bagaimana orang-orang yang lupa diri ini di hadapan Tuhan. Nah, baru demikian. Ini Mas Anton dari Semarang yang sudah bergabung dengan kita menjadi pembaca ayat pada pagi hari ini. Ya, Mas Anton, ya silakan baca Lukas 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia setelah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidaklah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, saya agak sedikit berat ya, karena mungkin saya harus terus-terus mengulang-ulang ini, walaupun penuh dengan resiko. Ya, penuh dengan resiko saya mengucapkan ini Bapak Ibu. Pada waktu saya mengajar di sekolah teologi, kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? 100% dari mereka, saya punya satu kelas itu untuk yang kali ini ada 19 anak. Dan mereka kemudian menjawab, bisa. 100% mengatakan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah kemudian saya berkata, enggak. Tuhan Yesus di saat selama 33
atau 33,5 tahun dalam masa dia menjadi manusia, dia tidak berbuat mujizat dari dirinya. Tetapi Allah Bapa yang menyertai dia. Dialah yang berbuat mujizat. Kenapa Bapak Ibu? Tidak boleh menggunakan keilahiannya dalam sedikit apapun untuk menyatakan kuasanya selama 33,5 tahun. Karena harus kita pahami makna mengosongkan diri. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sebuah ilustrasi, kalau mengosongkan diri saya kemudian pakai gelas, saya isi dengan air dan kemudian saya tuang air itu. Betul-betul tidak ada setetes pun air yang ada di gelas itu. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta bukan karena dia Allah, tapi karena Allah Bapa yang menyertai. Untuk menunjukkan bahwa itu bisa kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengetahui hati seseorang di masa 33,5 tahun, bukan karena dia Allah maka dia mengetahui hati. Roh Kudus yang berbicara di dalam diri dia sebagai manusia. Sehingga dia tahu hati mereka. Semua itu diperbuat oleh Allah Bapa yang menyertai dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikian juga pada kisah-kisah dalam Alkitab ini harus kita bedakan antara pra Tuhan Yesus eksistensi di dalam dunia pra, sebelum, kemudian Tuhan Yesus dalam dunia, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Pra di sini berbicara mengenai keadaan dia sebelum dia menjadi manusia. Dia bertakhta di kerajaan surga. Sebuah keputusan Allah Bapa yang begitu hebat Bapak Ibu ya. Saya kemarin mengajar karena ayat yang sangat populer ya. Coba dibaca. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kemudian saya bertanya kepada mahasiswa itu. Silakan nanti kita coba ulas sedikit Bapak Ibu ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Tolong dijawab Bapak Ibu. Seberapa besar kasih Allah akan isi dunia ini? Seberapa besar begitu besarnya itu? Mbak Vera berkata tidak terukur, tak terhingga. Tapi tahukah Bapak Ibu kalau kita bandingkan kasih Allah kepada dunia yang begitu besar dengan kasih Allah kepada anaknya. Kalau Allah Bapa mengasihi anaknya yang begitu besar, tidak mungkin kemudian anaknya diminta. Tetapi Allah mengurangi kasihnya kepada anaknya itu untuk memberikan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Kalau Bapak Ibu punya anak tunggal, ya, kemudian Bapak Ibu rela nggak memberikan anaknya yang tunggal itu kepada sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada anaknya? Dunia ini hina. Rela nggak Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal itu kepada dunia yang nilainya jauh lebih rendah? Tapi karena kasih Allah kepada dunia yang begitu besar, tadi dikatakan tak terhingga, maka Allah mengurangi kasihnya kepada anaknya dalam konteks batas waktu yang terbatas itu. Yang kemudian Allah Bapa mengembalikan kasihnya kepada anaknya yang tadi dikurangi kasihnya itu karena melihat kasihnya kepada dunia yang
begitu besar. Maka setelah itu apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi berapa itu? Maka Allah meninggikan dia. Allah meninggikan dia dan nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Maka diberikannya kepada anaknya yang tunggal itu segala kuasa baik di surga maupun di bumi dan di bawah bumi. Dikembalikan kasihnya yang begitu besar setelah dia menyelamatkan dunia yang hina itu, yang kemudian Allah berkata, firman Tuhan tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sayangnya kita nggak menyadari kalau kita hidup dalam dunia yang hina ini kemudian diberikannya anaknya yang tunggal. Dan ternyata kita lebih banyak memilih tetap tinggal di dalam kehinaan. Buktinya apa Bapak Ibu? Tadi nih, banyak orang-orang yang seperti dalam kisah ini ya, Lukas 17. Lupa diri, lupa akan anugerah Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, sederhana aja Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, thank you Lord. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Sebelum kita disibukkan dengan macam-macam kesibukan sepanjang hari, kita tidak lupa diri akan kebaikan Tuhan. Tapi kadang kita memilih keadaan sebelum kasih Allah dinyatakan dalam dunia, kita lebih memilih dunia yang hina. Kita lebih memilih hidup yang tidak berharga. Jadi Bapak Ibu, ini kisah nyata. Mengenai kesembuhan 10 orang sakit kusta itu bukan dongeng, kisah nyata bagaimana Tuhan Yesus disertai Allah Bapa, kemudian dia memberikan kesembuhan kepada 10 orang kusta itu. Kejadian ini ada di perbatasan Samaria dan Galilea. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi bukan berada di Samaria, bukan berada di Yudea, bukan berada di Galilea, bukan berada di Israel, tapi di perbatasan. Karena di perbatasan, maka antara orang Samaria dengan orang Yahudi dengan orang Israel yang punya sakit kusta, mereka menyatu di situ. Padahal mereka tidak saling tegur sapa. Padahal mereka itu secara hukum Yahudi, mereka itu nggak boleh. Orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria, nggak boleh Bapak Ibu. Tapi mereka kemudian bersatu di situ. Kadang kesukaran hidup kita ini membuat kita kemudian bisa bersatu dengan orang-orang yang tadinya kita punya gap, kita punya batas gitu ya. Karena kesukaran hidup kemudian kita bisa menyatu loh. Tapi apakah perlu menunggu sakit kusta dulu? Apakah kita menunggu keadaan tidak baik? Atau kita menunggu ada sesuatu hal yang kemudian menjadi lebur batas antara kita dengan orang lain? Tidak ada info perbandingan antara orang Samaria dengan orang Yahudi yang ada di kumpulan 10 itu. Tidak ada info berapa persen, berapa orang Samaria yang di situ. Tetapi yang jelas, yang jelas adalah 10 orang kusta itu yang disembuhkan itu satu hati kompak. Mereka berkata, Yesus, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dia berbicara dalam keadaan jarak jauh dengan Yesus. Karena dia orang sakit kusta dan hukum pada saat itu, kenapa mereka berada di desa ini? Desa yang dikatakan sebagai penjara tahanan desa gitu kan. Ada tahanan kota ya.
Ikwang ya. Ada tahanan kota, tapi ini ada tahanan desa. Kalau tahanan kota kan nggak boleh orang keluar kemana-mana, harus lapor ke polisi tiap berapa kali gitu ya. Nggak boleh pergi kemana-mana. Ini seperti itu Bapak Ibu. Ditaruh satu desa, nggak boleh dekat dengan orang lain. Begitu dia tahu ada Yesus lewat, dia pasti teriak, kompak mereka satu hati. Yesus Guru, kasihanilah kami. Karena mereka orang najis. Orang kusta itu orang yang najis Bapak Ibu. Tidak boleh dekat. Mereka sama-sama mohon belas kasihan Tuhan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka ingat sebelum masa disembuhkan, mereka tahu keadaan mereka. Mereka ingat bagaimana kenajisan mereka, bagaimana keadaan mereka, keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk. Ada dalam diri mereka, ingat itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku? Firman Tuhan tadi berkata, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan ketika kesembuhan itu terjadi, ayat yang ke-16 berkata, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kok dilala itu loh. Nah ini bahasa Ibrani yang diperbarui. Kok dilala Bapak Ibu? Kok dilala itu orang Samaria? Kan pasti ada campuran. Loh mana yang lain? Mana yang lain gitu. Satu per 9. Satu tahu diri, 9 lupa diri. Kita masuk bagian mana ini Bapak Ibu? Yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Saya tidak ingin Bapak Ibu angkat tangan. Yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Katakan aku diberkati. Ya dalam hati aku diberkati. Tapi lupa diri enggak? Yang satu ini orang Samaria Bapak Ibu. Dia tahu diri. Yang pasti yang tahu diri ini adalah orang Samaria. Yang pasti catat situ. Tahu diri dia. Dan kemudian tersungkur. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika Tuhan Yesus membuka penjara mereka, membuka batasan mereka untuk tidak boleh keluar dari desa itu. Dan kemudian mereka, orang Samaria itu punya imam Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Ini dua hal yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ada Samaria, ada Yahudi. Ya, terpecah menjadi dua. Jadi ada Samaria dan ada Yahudi. Orang Samaria bukanlah orang kafir, bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan. Mereka penyembah Allah yang sama seperti orang Israel. Hanya saja bagi orang Israel, mereka adalah orang Israel yang tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena mereka kawin dengan bangsa-bangsa yang memang Tuhan perintahkan, jangan kamu kawin dengan bangsa-bangsa. Tapi orang-orang Yahudi adalah di darah mereka itu betul-betul Yahudi. Sehingga menganggap unggul. Nah, mereka yang Samaria ini punya kiblat Gunung Gerizim. Sementara orang Yahudi punya kiblat Yerusalem. Ketika Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu, maka mereka keluar dari desa itu, kemudian di perjalanan mereka yang satu menuju ke Yerusalem, yang satu menuju ke Gerizim. Tapi di tengah perjalanan itu kemudian sembuh. Tidak perlu mereka, satu orang ini berpikir,
Yang pertama kali dilakukan bukanlah menunjukkan kepada imam mereka bahwa saya sembuh, karena saya sembuh maka saya tidak perlu diisolasi lagi. Kan secara manusia begini Bapak Ibu. Belenggu isolasi itu jauh lebih penting ya. Makanya kemudian yang lain menuju kepada imam mereka untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa saya sudah sembuh, silakan diperiksa. Tubuh saya ini silakan diperiksa, ada enggak kusta? Ketika mereka nanti diperiksa, maka mereka boleh kembali kepada jemaah, boleh kembali beribadah. Selama ada kusta mereka enggak boleh, dan itu kerugian besar bagi orang-orang Samaria maupun orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita nggak bisa pergi ke gereja, gimana Bapak Ibu? Aman aja, ya kan? Tapi bagi mereka kerugian besar loh. Sama dengan orang Lewi dengan imam. Kalau Bapak Ibu ingat kan cerita mengenai ada seseorang yang turun dari mana itu Yeriko, itu kemudian dirampok habis-habisan kan, kemudian firman Tuhan berkata ditinggal setengah mati. Kan orang nggak tahu itu mati atau enggak. Makanya imam kemudian datang, lah ada orang mati. Dia kemudian tidak menolong orang itu. Kenapa? Karena dia pegang, dia harus 7 hari nggak bisa melayani imam. Demikian juga dengan orang Lewi, pelayan Tuhan. Kalau dia pegang ternyata itu orang mati, wah saya najis dong. Maka saya harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ada proses-prosesnya untuk bisa menyucikan diri. Tapi aturan itu kemudian dilanggar, diambrolkan oleh orang Samaria yang kemudian dalam perjalanan melihat orang begitu dia angkat, bawa ke penginapan. Dia tidak pedulikan dengan aturan yang kaku itu. Jadi Bapak Ibu, 10 orang kusta ini kita lihat ya, ada yang penting banget buat mereka, yaitu keluar dari isolasi. Ini, keluar dari isolasi. Tapi 1 orang itu tahu yang penting dari yang lebih penting. Dia kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada Yesus. Keluar dari isolasi itu penting. Ya. Tetapi orang Samaria, Yesus sendiri berkata ini orang asing. Mana Yahudinya? Ini orang asing. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Mana orang Yahudinya? Kalau dalam aplikasi hidup kita sehari-hari Bapak Ibu, kalau yang tadi saya katakan ya, mungkin ada yang sakit disembuhkan, mungkin ada yang dulu hidup susah kemudian diberkati, mungkin ada yang dulu hidup tidak baik-baik saja tapi kemudian diberkati Tuhan, diberkati dan kemudian dalam keadaan baik-baik ya. Semuanya running well, dalam keadaan baik-baik. Coba kita perhatikan hatinya Allah. Kalau itu terjadi pada bukan orang Kristen. Dan ketika ada yang bukan orang Kristen dan kemudian dia dalam keadaan sakit disembuhkan, dalam keadaan yang tadi saya katakan tidak baik kemudian menjadi keadaan baik, dia datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, yang tidak sekomplit kita mengenal Allah yang benar itu. Tapi dia percaya Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Dia datang dan mengucap syukur. Saya balik kisah ini. Mana orang Kristennya yang datang selain orang asing ini? Bisa paham Bapak Ibu? Di takhta kemuliaan Tuhan, Tuhan kemudian melihat ada orang di luar Kristen yang kemudian datang dan tersyukur, mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan di sini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini?
orang asing ini. Mana orang Kristennya? Maka jawabannya sederhana, lupa diri. Lupa diri. 3 pertanyaan kekecewaan Tuhan Yesus. 3 pertanyaan kekecewaan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Ini hanya sekedar menunjukkan kepada 10-10-nya itu tahir. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah aku juga memberkati orang Kristen, orang saya berkati semua? Gitu loh. Mana yang kembali nih? Kemudian dikatakan yang kedua, kekecewaan yang kedua. Di manakah yang ke-9 orang tadi? Sebelum menunjuk ke 1, Tuhan katakan, di mana yang ke-9 tadi? Sekali lagi komposisi tidak jelas Bapak Ibu ya. Dan saya tidak bisa mereka-reka. Yang ke-9 ini apakah campuran antara orang Samaria maupun orang Yahudi, bisa jadi loh. Ya, artinya ya bisa jadi orang di luar Kristen diberkati Tuhan, memang Tuhan datang bukan untuk membawa agama kok. Ya kan? Sebenarnya tidak ada batasan itu. Jadi kalau kita menjadi Kristen itu anugerah Tuhan. Karena kita lebih bisa mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna. Di mana yang 9 itu? Ini kekecewaan yang kedua Bapak Ibu. Kekecewaan yang pertama, loh semua kan sudah tak sembuhkan. Semua sudah tak berkati loh. Kemudian Tuhan mencoba mengalihkan. Yang ke-9 yang mana? Kemana dia? Artinya kepada orang-orang yang tidak tahu diri. Kepada orang-orang yang lupa diri. Kemudian yang ketiga, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Baru kemudian menunjuk, ini orang asing. Ini orang yang tahu diri. Terkadang Bapak Ibu dan Saudaraku, kita terlena dengan berkat-berkat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, sampai kita melupakan pemberi dari berkat itu. Panjangnya pergumulan hidup kita, ya mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun doa yang belum terjawab dan tiba-tiba Tuhan jawab doa itu. Kita kaget dengan berkat Tuhan, kita kagum dengan berkat Tuhan, tapi kita lupa pemberi berkat Tuhan. Kita lebih kaget dan kagum akan berkatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Tapi kita tidak datang kepada Tuhan, tersungkur seperti orang ini, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 22. Tolong dibaca. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Dulu kita jauh Bapak Ibu. Dulu kita jauh dari Tuhan. Tapi salib Kristus, darah Yesus, korban Kristus di kayu salib itu mendamaikan kita.
mendamaikan kita. Kesombongan rohani itu merasa benar, merasa dekat dengan Allah adalah hal yang biasa, tidak merasa sebagai orang yang berdosa. Jadi ini adalah kesombongan rohani ya. Saya ingin berbicara mengenai kesombongan rohani itu artinya orang yang merasa benar. Sehingga merasa kedekatannya dengan Allah itu biasa, bukan hal yang istimewa. Adalah hal yang biasa, kedekatan dia dengan Allah hal yang biasa. Tidak merasa sebagai orang berdosa, maka pendamaian Kristus bukanlah hal yang istimewa bagi dia. Ini orang yang lupa diri, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di YouTube kan sekarang banyak sekali apologet ya. Ya, perdebatan-perdebatan gitu ya. Dan sekali lagi saya tidak tertarik Bapak Ibu. Saya baru tertarik kalau ada orang yang ingin tahu tentang Kristen. Itu saya baru tertarik. Ya, saya punya beberapa teman yang dulu ya tetap sekarang jadi bukan Kristen Bapak. Tapi dia punya antusias ingin mengetahui. Pernah suatu saat karena dia lihat YouTube di kita, gereja kita, kemudian dia bertanya kepada saya, bagaimana sih penebusan dosa itu? Nah, kemudian saya bertanya, kamu ingin bertanya, ingin tahu, atau kamu ingin berdebat dengan saya? Kalau berdebat saya nggak mau, karena pasti mengadu nanti. Mengadu kebenaranmu dengan kebenaran saya dan pernah ada ujungnya. Selesai perdebatan pun juga tetap merasa benar di posisi masing-masing. Saya ingin tahu Pak. Nah teman saya loh Bapak Ibu. Kalau dilihat dari, ya kalau Bapak Ibu nanti tertarik, orangnya namanya saja dalam bentuk huruf Arab gitu. Sudah saya jelaskan, penebusan dosa itu karena kita tidak mungkin bisa membayar harga yang sudah kita lakukan. Di hadapan Allah itu kita itu kotor, betul-betul kotor Bapak Ibu. Sekarang kekotoran kita itu tiba-tiba ada pribadi yang membatasi kita dengan Allah. Ini loh, saya bisa lakukan. Bapak, saya sudah bisa lakukan apa yang Bapak inginkan. Harus ada pribadi yang tanpa dosa. Tetapi pribadi ini harus sama dengan kita. Ini pendamaian. Akhirnya Allah tidak melihat kita, tapi melihat anaknya yang sudah mendamaikan. Bukan karena dia anak, tapi firman Tuhan berkata, karena dia anak, bukan karena dia anak, tapi karena dia belajar taat. Akhirnya dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah, dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah, asal kita mencontoh hidup dia sekuat kita untuk berusaha sekuat hidup Yesus. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu untuk hidup sempurna. Disitulah kemudian Tuhan berkata, diperdamaikan. Tuhan juga berkata, firman Tuhan, dibenarkan. Bukan karena kita hidup benar, tapi dibenarkan. Ya, ditebus dosa oleh anaknya. Jadi nggak bisa kita kemudian jual beli dengan Allah. Dosa kita bayar dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu perlu, tetapi percaya kepada anaknya yang tunggal ini loh. Hidup saya mau seperti dia. Ya tentu Bapak Ibu kita jatuh dalam dosa lagi. Tapi kita kan bukan hidup dalam dosa. Kita berjuang seperti dia hidup. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku jangan lupa diri. Kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
kami memuji kebesaran-Mu. Ucapkan syukur kita kepada Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, lawatan-Mu pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengerti Tuhan akan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, agar kami senantiasa mengingat dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah di surga Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan yang lebih lagi, karena Engkau Tuhan Allah yang sudah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkaulah Allah yang sudah memberkati kami. Engkaulah Tuhan Allah yang sudah melindungi kami. Engkau Tuhan Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang beribadah, yang ada di tempat ini maupun yang online Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati dalam rumah tangga mereka. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati di dalam kehidupan keluarganya. Bahkan keluarga besar Engkau berkati, anak cucu, menantu,
Engkau memberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada di dalam berkat kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya perlindungan-Mu sempurna, berkat-berkat-Mu Tuhan, yang terbaik Engkau berikan bagi kami semua. Dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang Kau kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.